Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya mau sharing sedikit atau berbagi sedikit penjelasan tentang ilmu statistik pendidikan, di mana sini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua yaitu tentang uji normalitas. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita simak video ini. Uji normalitas. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Ujian normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian, yaitu uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Zurquevera. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji normalitas dengan metode chi-square dalam uji normalitas, atau bisa disebut dengan uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Adapun rumus uji normalitas dengan chi-square yaitu sama dengan X2 sama dengan sigma buka kurung OI dikurang EI tutup kurung per EI, dengan keterangan X2 adalah nilai X2, OI adalah nilai observasi, dan EI nilai expect atau harapan atau luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N, total frekuensi atau VI dikali N, dan sedangkan N banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Komponen penyusun rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Di bawah ini ada tabel uji normalitas. Bisa dilihat itu ada dalam tabel itu ada batas interval kelas, ada Z sama dengan XI plus X, PI, OI, EI dalam kurung PI dikali N, dengan keterangan XI sama dengan batas tidak nyata interval kelas, Z sama dengan transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal, dan VI sama dengan yaitu luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasarkan tabel normal. OI yaitu nilai observasinya, dengan EI nilai expect atau harapan atau luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi VI dikali N. Adapun menggunakan syarat uji square ini dalam uji normalitas, yaitu persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal ini. Yang pertama itu data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang B, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, yaitu N lebih besar dari 30. C, setiap sel harus terisi yang kurang dari 5
digabungkan. Dan signifikansi uji nilai X2 dihitung dibandingkan dengan X2 tabel chi-square. Jika nilai X hitung kurang dari nilai X2 tabel, maka Ho diterima dan H ditolak. Dan jika nilai X2 hitung lebih dari nilai X2 tabel, maka Ho ditolak dan HA diterima. Mari kita lihat untuk pendalaman lebih lebih jelasnya, bisa kita tampilkan ini contoh uji square dalam analisis normalitas. Contoh uji chi-square dalam analisis normalitas. Contohnya yaitu di sini ada soal diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2021 yang dimana tinggi badan 140 sampai 144, ada jumlahnya itu 7 orang, dan 145 100 sampai 149 ada 10 orang, 150 sampai 154 ada 16 orang, 155 sampai 159 itu ada 23 orang, 160 sampai 164 ada 21 orang, 165 sampai 169 ada 17 orang, dan 170 sampai 174 ada 6 orang. Totalnya itu ada jumlahnya ada 100. Dan dengan soal selidikilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas berdistribusi normal dengan ketentuan min sama dengan 157,8 dan standar deviasinya itu 8,09. Penyelesaian yang pertama kita ketahui dulu hipotesisnya, yaitu HO sama yaitu populasi tingkat badan mahasiswa berdistribusi normal, dan HI populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Yang kedua nilai alfanya, yaitu nilai alfa atau sama dengan nilai signifikansinya sama dengan 5% atau kita ubah menjadi 0,05. Dengan yang ketiga yaitu kita masukkan rumus statistiknya. Rumus statistik penguji yaitu X2 sama dengan alfa buka kurung OI dikurang EI per EI. Dan di bawah ini bisa dilihat atau di samping ini bisa dilihat tabelnya, yaitu ada batas interval kelasnya, ada J sama dengan XI dikurang X bar per SD, ada VI, ada OI, dan ada EI buka kurung VI dikali N, atau sesuai dengan ketentuan yang telah kita jelaskan tadi. Bisa dilihat dalam tabel angka-angkanya. Dan luasan PI dihitung dari proporsi hasil transformasi yang dikonfirmasikan dengan double distribusi normal atau tabel. Jadi dalam tabel ini hasil dari transformasi, maka diperolehlah angka-angka seperti ini. Dan langsung kita masukkan ke rumus di samping, yaitu X2 sama dengan X sigma buka kurung OI dikurang EI per EI. Langsung kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu 7 dikurang 3,86 per 3,86 kuadrat ditambah 10 dikurang 10,1 per 10,1 kuadrat ditambah 16 dikurang 18,94 kuadrat per 18,94 ditambah 23 dikurang 24,23 per 24,3 kuadrat ditambah yaitu sampai dengan 6 dikurang 5,38 per 5,38 kuadrat, sehingga diperoleh dari perhitungan itu yaitu 0,427 atau 0,427. Yang keempat, penyelesaiannya itu derajat bebasnya yaitu DF, itu sama dengan K dikurang 3. K nya kan telah diketahui tadi dari atas yaitu 5, jadi 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi K ini diperoleh dari tabel di atas hasil transformasi Z, sehingga diperolehlah 5 kurang 3 menjadi 2.
Yang kelima, nilai tabelnya. Nilai tabel X2 nya itu sama dengan 0,05 bagi DF sama dengan 2, yaitu sama dengan 5,991. Dan daerah penolakannya itu ada dengan dua cara kita menentukannya, ada menggunakan gambar dan menggunakan rumus. Kalau menggunakan gambar bisa lihat pada PPT itu, dan menggunakan rumus yaitu nilai mutlak 0,427 lebih kecil dari nilai mutlak 5,991. Keputusan hipotesis berarti HO diterima, HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, yaitu dengan alfanya sama dengan 0,05. Jadi dari contoh soal itu dapat kita tentukan bahwa nilai uji normalitasnya itu berdistribusi normal sesuai dengan rumus dan cara yang telah saya jelaskan di penjelasan tadi, dan kita masukkan ke contoh ini. Jadi itulah penjelasan saya mengenai uji normalitas menggunakan metode chi-square. Mungkin itu saja penjelasan yang saya jabarkan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kurang paham bisa ditanyakan lewat komen ataupun pesan yang bisa ditinggalkan oleh teman-teman semua di YouTube saya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.